Halo semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengetahui apakah bisnis saya untung atau rugi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu laporan keuangan yang paling penting untuk menjawab pertanyaan itu. Laporan laba rugi. Anggap saja ini seperti buku harian keuangan bisnis Anda yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jadi, apa sebenarnya laporan laba rugi itu? Gampangnya, jika neraca itu seperti foto kekayaan bisnis Anda di satu momen, laporan laba rugi ini adalah video yang merekam semua aktivitas keuangan Anda selama rentang waktu tertentu. Bisa sebulan, 3 bulan, atau setahun penuh. Tujuannya sederhana, untuk tahu di akhir periode itu apakah bisnis kita untung atau malah rugi. Laporan laba rugi itu sebenarnya sangat sederhana. Hanya ada 2 komponen utama yang akan kita bahas. Pertama, ada pendapatan, yaitu semua uang yang masuk ke bisnis kita dari hasil jualan atau pelayanan. Kedua, ada biaya, yaitu semua uang yang harus kita keluarkan atau korbankan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Mari kita bedah satu persatu. Pendapatan adalah semua uang yang kita dapatkan dari operasional bisnis. Tapi ingat, dalam akuntansi, pendapatan itu diakui saat kita sudah menyerahkan barang atau jasa, bukan melulu saat uangnya sudah masuk rekening kita. Contohnya, kalau Anda bekerja sebulan penuh, gaji Anda di bulan itu sudah jadi pendapatan Anda, meskipun baru cair bulan depan. Atau kalau Anda jualan barang secara kredit, pendapatan itu sudah diakui saat barangnya Anda serahkan, meskipun uangnya belum Anda terima. Pendapatan dibagi 2 jenis. Yang pertama adalah pendapatan usaha, yaitu pemasukan yang langsung dari kegiatan utama bisnis Anda. Kalau Anda punya toko baju, ya dari penjualan baju. Kalau bengkel, dari jasa perbaikan. Lalu ada pendapatan non-usaha. Ini pemasukan tambahan yang bukan dari kegiatan utama. Misalnya, Anda dapat bunga dari deposito di bank, atau dapat dividen dari saham yang Anda beli, atau menyewakan aset yang tidak terpakai di bisnis Anda. Untuk pendapatan usaha, kita akan mengenal istilah penjualan bersih. Ini bukan cuma total penjualan kotor, tapi sudah dikurangi beberapa hal. Pertama, potongan tunai, yaitu diskon yang kita berikan kalau pelanggan bayar lebih cepat. Kedua, retur penjualan. Ini kalau barang yang kita jual dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai. Dan ketiga, rabat penjualan, yaitu pengurangan harga karena barang tidak sesuai tapi tidak dikembalikan. Jadi, penjualan bersih adalah gambaran pendapatan penjualan kita yang paling akut. Sekarang kita beralih ke biaya. Biaya adalah semua yang kita korbankan untuk bisa menghasilkan pendapatan. Biaya ini tidak selalu berupa uang tunai yang langsung keluar dari kantong kita loh. Bisa juga berupa penurunan nilai aset yang kita punya, atau bahkan timbulnya utang karena kita harus membayar sesuatu. Intinya, biaya adalah segala sesuatu yang kita keluarkan agar bisnis tetap berjalan dan menghasilkan uang. Sama seperti pendapatan, biaya juga punya jenisnya. Ada biaya usaha. Ini biaya yang paling penting karena langsung terkait dengan kegiatan utama bisnis Anda. Untuk perusahaan jasa, ini bisa biaya pemasaran seperti iklan, atau biaya administrasi seperti gaji karyawan kantor dan tagihan listrik. Nah, kalau untuk perusahaan dagang, ada satu biaya yang sangat krusial, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Lalu ada juga biaya non-usaha. Ini biaya tambahan yang tidak langsung terkait kegiatan utama. Contohnya, biaya bunga dari pinjaman bank. Untuk perusahaan dagang, harga pokok penjualan atau HPP itu sangat vital. HPP adalah biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang-barang yang kemudian kita jual. Pikirkan saja, kalau Anda beli baju dari grosir untuk dijual lagi, harga beli baju itu ditambah dengan ongkos kirimnya, itulah HPP per baju yang Anda jual. Ini adalah biaya yang langsung menempel pada setiap barang dagangan Anda. Bagaimana kalau barang kita banyak dan ada sisa dari tahun lalu? Nah, HPP jadi sedikit lebih kompleks. Kita perlu memperhitungkan persediaan awal, yaitu stok barang yang belum terjual di awal periode, yang akan menambah HPP. Dan persediaan akhir, yaitu stok barang yang belum terjual di akhir periode, yang akan mengurangi HPP.
Ini memastikan kita menghitung biaya yang benar-benar terkait dengan barang yang terjual dalam periode tersebut. Nah, kalau bisnisnya pabrik atau manufaktur yang mengolah bahan mentah jadi barang jadi, ada lagi satu jenis biaya yang namanya biaya produksi. Ini adalah biaya untuk membuat produk itu sendiri. Ada biaya bahan baku, yaitu bahan utama produk kita. Ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah untuk para pekerja yang langsung membuat produk. Dan ada juga biaya produksi tidak langsung yang sering disebut overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi lain yang tidak termasuk bahan baku atau gaji pekerja langsung, seperti lem, paku, atau biaya listrik di pabrik. Dari laporan laba rugi, kita bisa melihat beberapa jenis laba. Ada laba kotor, yaitu selisih dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Lalu ada laba usaha. Ini laba kotor dikurangi biaya-biaya operasional atau biaya usaha kita. Setelah itu, kita tambahkan atau kurangkan dengan pendapatan atau biaya non-usaha. Hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Dan yang terakhir, laba bersih setelah pajak, yaitu laba kita setelah dikurangi pajak penghasilan. Ini adalah angka laba yang benar-benar menjadi hak pemilik. Terakhir, laporan laba rugi ini bisa disajikan dalam dua bentuk. Pertama, bentuk langkah tunggal yang sangat sederhana. Semua pendapatan dijumlahkan, semua biaya dijumlahkan, lalu langsung dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih. Ini biasanya dipakai untuk perusahaan jasa. Kedua, bentuk langkah bertahap yang lebih detail. Bentuk ini menunjukkan perhitungan laba secara bertahap, mulai dari laba kotor, lalu laba usaha, sampai akhirnya laba bersih. Ini lebih cocok untuk perusahaan dagang atau manufaktur yang punya HPP. Itulah gambaran umum tentang laporan laba rugi. Meskipun terlihat kompleks pada awalnya, laporan ini adalah alat yang sangat kuat untuk mengukur kesehatan finansial bisnis Anda. Dengan memahami pendapatan dan biaya, Anda bisa membuat keputusan yang lebih cerdas untuk bisnis Anda di masa depan. Jangan ragu untuk terus belajar dan mempraktikkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih.